selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan Oktober 2025 untuk zodiak Sagittarius. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energi kamu di sini, Sagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading ya, kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Sagi, di kartu yang pertama, aku lihat adanya tentang peristiwa tentang sukses, tapi entah apa yang sukses ini belum jelas ya. Yang jelas nanti kita akan lihat klarifikasinya. Terus yang kedua, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa terkait dengan pembersihan ya. Jadi sepertinya akan ada cleansing, bersih-bersih di sini. Apa yang di cleansing, Kak? Ya biasanya ini berkaitan dengan dirimu sendiri, Sagi ya. Kayak hatimu, perasaanmu, mungkin juga bersih-bersih dari orang yang toksik, Kak ya. Kita bebersih, kita pokoknya di sini mengusahakan yang toksik kabur dari kita. Nah ini nih ada di cleansing ini ya, usaha Sagi untuk bebersih ya. Tapi nanti cleansing tentang apa kita lihat lah ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan ramalan ataupun juga readingan. Ini juga bisa ya. Jadi ada beberapa readingan mungkin yang kamu dengar ya, terserah mau dari channel manapun, tarot reader manapun, ada beberapa readingan yang akan resonate. Cuma yang resonate tentang apanya nanti lagi-lagi kita lihat klarifikasinya ya. Terus yang keempat di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan penguatan ya. Kamu yang semakin jauh lebih kuat, terutama dalam pola pikir gitu loh. Cara mental juga sih ya. Dan secara komunikasi ini yang paling jelas banget, strong communication lah pokoknya seorang Sagi di pertengahan Oktober ini ya. Udah kayak syarat kerja ya teman-teman ya, skill communication, strong communication skill ya, kayak gitu deh ya. Kalau gitu kayak biasa langsung aja kita klarifikasi dulu. Tapi sebelum itu aku sebutin dulu angka keberuntungan buat Sagi ya. Di pertengahan Oktober ini ada di angka 20, 25, 14, dan 19. Coba langsung aja kita klarifikasi dulu Sagittarius ya. Oke, yang pertama tentang sukses tadi. Apa sih yang berkaitan dengan sukses seorang Sagi, Kak, peristiwanya di pertengahan Oktober ini? Nah ini, aku lihat ada semacam resolusi baru yang kamu temukan ya, yang bisa menyebabkan kamu ini jadi dapat gitu loh kunci kesuksesan kamu. Karena sukses itu bukan semata-mata instan diraihnya, tapi setidaknya kamu dapat kuncinya dulu, kayak gitu ya. Jadi adanya resolusi mungkin di bisnis kamu, mungkin di karir kamu yang kamu temukan gitu ya. Dan resolusi ini memang terkadang dalam menjalaninya atau dalam melakukannya akan memberikan sedikit perasaan tertekan gitu loh. Mungkin akan ngebuat kamu jadi ngerasa capek. Mungkin juga ada beberapa resiko yang hadir di balik resolusi tersebut ya. Mungkin ada juga beberapa masalah-masalahnya yang datang secara bersamaan. Karena lagi-lagi dalam membuat suatu resolusi gitu ya, untuk diri kita, untuk karir kita, kehidupan kita ke depan, bisnis kita, bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi setidaknya resolusi ini yang akan kamu buat di pertengahan Oktober ini akan menjadi titik juga ya, titik balik untuk menuju kesuksesan kamu ke depannya ya. Dan ada kunci lagi yang kamu dapatkan di sini. Jadi yang menentukan kamu berhasil atau tidaknya ke depan ya, aku lihat ada resolusi yang seharusnya kamu buat di pertengahan Oktober ini, itu menjadi titik balik kamu gitu. Ini sukses nggak nih, berhasil nggak nih, itu Sagi. Jadi jangan takut ya kamu dalam membuat suatu resolusi di pertengahan Oktober ini, karena itu kunci kamu ada di sana gitu. Jadi
please. Kuncinya ambil dulu, baru nanti cari jalan untuk ke pintunya, istilahnya gitulah ya. Terus yang kedua terkait dengan cleansing, apa yang akan dibersihkan oleh seorang Sagi di pertengahan Oktober ini Kak? Aku rasa sih kamu akan ini bersih-bersih soal uang ya, bersih-bersih soal uang, soal pengeluaran, soal pendapatan, penghasilan. Apa yang mau dibersihin Kak? Kalau penghasilan dibersihin hilang dong. Maksud aku begini, ini mungkin lebih kepada tata kelola keuangannya kamu gitu ya. Aku lihat kamu akan bebersih cara-cara dalam mengelola uang ya. Yang dibersihkan adalah mungkin hal-hal yang selama ini ngebuat kamu jadi boros ya, hal-hal yang selama ini membuat pengeluaran kamu jadi bengkak. Jadi bersih-bersihnya tuh kayak gini, yang contoh ya, ini ada belanja bulanan ya, ini ada pengeluaran mungkin untuk kebutuhan transportasi gitu ya. Terus di sini ada untuk ngopi-ngopi, di sini ada untuk beli Netflix segala macem kayak gitu ya. Nah, aku lihat kamu akan bebersih kayak pengeluaran kamu dari hal-hal yang nggak penting gitu loh, yang kayak kamu coret mungkin, oke, belanja bulanan, checklist ini penting, transportasi penting, bayar wifi penting gitu ya. Nah ini beli kopi mungkin agak dikurangin nih ya, mungkin awalnya 10 dalam sebulan ya udah kopinya setengah aja, cuma boleh beli 5 gitu. Kayak Netflix mungkin diiniin dulu gitu, dicoret dulu ya, karena mungkin ya udah nonton YouTube aja dulu sebulan ini ya. Karena memang di sini kayaknya kamu tuh dalam rangka akan berhemat gitu loh. Kalau aku lihat Sagi kayak akan ngehemat uang kamu, ataukah kamu memang lagi ingin banyak nabung sehingga kamu melakukan bersih-bersih ya, pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting dicoret. Kalau aku melihatnya lebih ke situ ya. Ini soal duit soalnya. Terus yang ketiga terkait dengan beberapa readingan di sini yang akan resonate dengan kamu di pertengahan Oktober. Ini terkait dengan proses healing ataupun proses kamu kayak proses istirahat gitu juga loh kalau aku lihat ya. Jadi ada beberapa waktu kamu di pertengahan Oktober ini yang punya waktu untuk diri sendiri gitu. Pada akhirnya mungkin bisa cuti, pada akhirnya punya waktu untuk melakukan hobi ya, pada akhirnya punya waktu untuk quality time Kak, yang selama ini aku nggak punya saking sibuknya gitu ya. Pada akhirnya punya waktu untuk bisa healing Kak dari masalah-masalah yang sebelumnya pernah aku hadapi sendiri dengan begitu beratnya. Ada waktu untuk bisa healing, untuk bisa quality time, untuk bisa menikmati pokoknya dengan diri sendiri. Nah itu beberapa yang akan resonate ya. Terus yang keempat terkait dengan penguatan ya. Apa yang akan menjadi kuat di sini oleh seorang Sagika ini tentang komunikasi ya. Komunikasi kamu semakin kuat, aku lihat kemampuan komunikasinya, tapi kemampuan komunikasi yang seperti apa Kak ya. Kemampuan komunikasi yang mungkin lebih blak-blakan dan to the point sih. Kalau selama ini mungkin Sagi ini adalah orang yang nggak enakan ya, atau selalu berusaha untuk memahami orang lain dibandingkan dirinya sendiri, yang selalu berusaha untuk mendengarkan orang lain ya. Atau di sini cara komunikasi mungkin selama ini kamu tuh selalu jaga banget halus bahasanya kamu biar nggak nyinggung perasaan orang, tapi sedangkan orang lain ngomong terlalu barbar ke kamu, terlalu belak-belakan, nggak jaga perasaan kamu. Padahal selama ini kamu udah komunikasi ngomong dengan siapapun sangat menjaga perasaan mereka Kak. Aku jaga terus perasaan mereka, tapi mereka itu suka ngomong nggak berperasaan sama aku. Nah komunikasi menguat di sini adalah tentang kamu yang juga mencoba untuk jauh lebih belak-belakan juga gitu. Karena selama ini kelihatan Sagi tuh capek juga ya, harus selalu istilahnya ngomong menjaga perasaan orang lain gitu loh ya, ngomong dengan cara menjaga perasaan orang lain sedangkan perasaan dia sendiri nggak ada orang lain yang peduli kayak gitu. Dan di sini aku lihat kamu jauh lebih cuek soal komunikasimu dan lebih to the point juga. Bukan kamu sengaja untuk nyakitin orang lain, bukan, tapi agar orang lain juga mengerti bahwa kayak gini loh cara kamu komunikasi sama aku selama ini, enggak? Kalau kayak gitu aku komunikasi sama kamu bukan hanya sekedar kamu yang ingin dimengerti doang, tapi tolong juga sopan dan hargai lawan bicaramu. Nah Sagi tuh ingin ya, orang itu ngerti hal yang seperti itu ya. Dengan siapapun kamu banyak berkomunikasi akhir-akhir ini, kamu akan tunjukkan aku udah sopan selama ini, kamu sopan juga seharusnya ya. Sehingga kamu jauh lebih cuek gitu ya, kayak nggak peduli orang itu mau gimana,
kamu akan perlihatkan cara kalian seperti ini loh, ngomong sama aku selama ini gitu ya. Dan hati-hati ya, kalau ini memang nantinya kamu alami peristiwa ini, karena aku lihat ini juga bisa menciptakan suatu kesalahan bagi kamu ya. Kesalahannya di mana, Kak? Kesalahannya di sini adalah takutnya kamu terlalu bablas gitu loh, dibanding orang yang selama ini mungkin memang ngomong nggak menjaga perasaan kamu ya. Tapi setidaknya sih masih bisa jaga batas aman gitu. Kalaupun mau memperlihatkan ke seseorang tentang istilahnya kesalahannya selama ini, dari cara dia ngomong, kalau dia nggak sopan ya, tetap ada batasannya gitu aja sih ya, agar bisa dibedain nih ya. Kalau dia mungkin selama ini ke kamu kayak gitu memang sengaja, kalau kamu hanya sekedar ngasih pelajaran, bukan kamu sengaja ingin kesannya jahat ngomong ke dia, enggak gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua di pertengahan Oktober. Ada Aries, Leo, Sagittarius, sesama Sagi juga bisa, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Kalau angka keberuntungannya, aku ulangi sekali lagi, ada di angka 20, 25, 14, dan 19, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Sagittarius.